Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Mariam Fadilah. Saat ini saya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Trian Setianti, pangkat Kompol. Saya di sini sebagai analis kebijakan bidang operasional. Sementara nama saya Wawan, jabatan Kasubag Bin-Op Puskodal Op Polresta Bogor Kota. Nama saya Muhammad Jubaidi, Pang NRP 3199065214048. Saya tamtama awal masuk dari tamtama tahun 99 gelombang 2. Sekarang saya dinas di Kodim 0506 Tangerang. Jabatan sehari-hari saya sebagai Babinsa Koramil 04 Ciputat. Untuk jabatan di Kodimnya sementara saya di BP kan jadi Caraka Kodim 0506. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andisira Rubianto, jabatan di Satpol PP di Tranti Bumlinmas. Isman, anggota Disub Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Riono, berprofesi sebagai seorang pengacara dan juga anggota dari organisasi pengacara Peradi. Ya sudah sekitar 15 tahun lah menjalani profesi saya seperti ini ya. Jailani sebagai Dansek Sukasari, Komandan Sektor. Ini anggota saya dan ini juga sebagai dantunya. Saya Nova Setiawan Turana, bisa dipanggil dengan Pak Nova. Sekarang saya berprofesi sebagai marketing communication. Nama Ahmad Jailani, jabatan Lurah Rangga Bakar, Kecamatan Bogor Selatan. Nama saya Weni Andini, ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama aku Rahma Nuria Gustiawati dari SMK Bina Informatika. Perkenalkan, nama aku Siti Syaul Fitriani dari SMK Bina Informatika. Saya Fajar dari Spensa. Saya Syahmi dari Spensa. Negara itu adalah penduduk ya dalam suatu negara gitu, dan dia memiliki baik berdasarkan keturunan dia mungkin atau tempat lahirnya dia gitu, dan juga dia memiliki hak politik ketika memang dia sebagai warga negara dari salah satu negara gitu ya. Itu adalah status dari suatu seseorang atas negaranya ya. Di sini ada yang bisa, kalau sepengertian saya ya, kewarganegaraan itu bisa otomatis karena lahir di sini, keturunannya di sini ya, di Indonesia, jadi otomatis kewarganegaraannya Indonesia. Ada juga warga negara Indonesia yang lahir di luar negeri ya. Dan di Indonesia kalau belum berubah masih ada sistem kewarganegaraan usually atau ius sanguinis ya. Jadi itu boleh memilih, tidak bisa otomatis, dan bisa juga itu memilih untuk warga negara Indonesia yang lahir di luar negeri ya. Saya kira pengetahuan saya tentang kewarganegaraan atau status warga negara ya seseorang adalah seperti itu. Cuma saya mau nambahkan aja, ada juga yang mungkin dia warga negara asing tapi dia domisili di sini atau kan mendapat istri atau suami di sini ya, dia beralih jadi warga negara Indonesia, itu juga jadi WNI. Seorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ini kalau menurut saya yang bertugas di Satpol PP adalah hubungan masyarakat dengan negaranya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pribadi individu seorang yang merupakan warga negara Indonesia itu masuk warga negaraan yang berdasarkan keberagaman masyarakat. Kalau di kami melihatnya, jadi kan itu ada faktor suku, ada faktor agama, misalkan kalau dari segi identitas KTP. Kalau kita melihat seperti itu, jadi yang mengikat warga atau seseorang pribadi dengan negaranya, terutama kita kan Indonesia, berarti warga negara Indonesia. Warga negara itu
kelompok atau anggota dalam suatu wilayah negara yang diikat dengan kekuatan politik tertentu ya. Keikutsertaan seseorang individu dalam suatu komunitas yang besar, di mana terdapat unsur pemerintahan, unsur politik dan unsur lainnya, sehingga di situ muncullah suatu hak dan kewajiban sebagai anggota warga negara. Negaraan kita sebagai warga negara Indonesia terus siap dan kembali melayani masyarakat untuk pengamanan negara, jangan sampai ada kericuan atau apa-apa untuk meminta bantuan ke kita siap layani dengan masyarakat. Identiti yang dimiliki seseorang atau yang berdomisili kewarganegaraan tuh ya di satu negara. Jati diri identitas ya. Disiplin juga, harus mengikuti peraturannya kan. Kayak kebersamaan antar warga gitu. Lupa. Pusing habis ulangan MTK. Penting ya kan? Sangat penting. Penting ya? Penting dong pastinya untuk Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Penting. Bagaimana cinta tanah air itu kan dari awal sudah ditumbuhkan ya, kita belajar di PPKN gitu ya. Bagaimana ketika kita memiliki suatu kewarganegaraan, kita menginduk, kita punya hak politik di negara itu, ya kita juga bisa berkontribusi gitu. Kita mendapatkan perlindungan, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan kontribusi ya terhadap negara itu gitu, terhadap kebangsaan atau kewarganegaraan yang kita miliki. Kewarganegaraan suatu seseorang itu memudahkan untuk dalam berkehidupan, bisa hidup di Indonesia atau di dalam negeri, bisa juga kita keluar negeri ya. Otomatis di era modern seperti ini status kewarganegaraan yang otomatis, jangankan status kewarganegaraan, suatu kota aja, tempat kelahiran dan tempat tinggal ya dibuktikan dengan KTP ya. Sekarang kalau tidak punya KTP tidak bisa kita bersosialisasi secara modern ya. Kenegaraan kita harus berpartisipasi kepada negara, ya kan, berpartisipasi dalam menjaga keamanan, terus bermasyarakat, terus kita harus punya hak politik juga kan, hak memilih dan dipilih. Terus dampaknya kita juga, kalau dari sisi internalnya kan berarti dia memahami dirinya sendiri, gimana dia memahami orang lain, gimana dia memahami negara kalau dia nggak memahami diri sendiri. Nah intinya sangat penting, jadi dia memahami diri sendiri dulu untuk kewarganegaraannya. Nah setelah itu baru mencintai sesama manusia, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang lain. Berarti kan ini harus adanya sinergi atau kesatuan dan persatuan, terutama setelah itu baru ke negaranya. Jadi jangan sampai kan kita banyak kasus ya terkait dengan pepercahan. Ini salah satu faktor gangguan ketertiban umum. Kalau menurut kami, di kami salah satu faktornya adalah ada demografis, ada geografis maupun keberagaman masyarakat. Jadi kalau dia sudah melaksanakan terkait dengan kewarganegaraan yang memahami secara utuh, nggak ada yang namanya konflik yang bisa menempatkan diri kita, itu satu. Keduanya lebih bisa menghargai kita berada di mana sih. Otomatis kita ketika kita berada di wilayah tersebut atau di satu negara tersebut, ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang berada di wilayah tersebut. Beda halnya kalau kita tidak mengikuti atau tidak paham arti dari kewarganegaraan tersebut. Bisa saja kita sebagai pribadi semena-mena atas negara tersebut gitu loh. Sangat penting karena dengan mempelajarinya maka seorang warga negara memahami akan arti dirinya dalam komunitas suatu negara tersebut, apa yang menjadi hak-haknya, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Kita sebagai layanan masyarakat, kalau kita kurang memahami dan kita kurang
siap untuk melayani masyarakat, ya itulah dampaknya ke masyarakat. Masyarakat pun juga bisa komplain ke kita. Sebagai pelayan masyarakat begini kurang maksimal. Ya, gitu. Sangat penting sekali itu untuk warga. Yang ditanya apa? Kewarganegaraan apa? Indonesia. Ya kan? Jadi ketika saya singgah ke satu negara, ke negara lain, yang dibawa adalah apa? Kewarganegaraannya. Jadi menurut saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena di luar kita itu sudah dikenal, orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia itu ramah-ramah, supel ya. Luas sekali ya kewarganegaraan. Yang tadi saya sampaikan yaitu merupakan identitas kita ya, kewarganegaraan. Di mana mungkin kalau kita keluar daerah atau keluar dari negeri, keluar negeri lah istilahnya ya, itu dibutuhkan sekali identitas atau kewarganegaraan sebagai jati diri kita, mungkin kewarganegaraan itu Ada. Untuk memudahkan berkomunikasi. Kan rasa cinta tanah air. Ya, toleransi. Saat ini saya rasa sebagai anak muda gitu ya, sebagai generasi sekarang, bela negara itu bagaimana ketika kita pertama bisa memberikan sumbangsi bagi lingkungan sekitar kita. Artinya kita sebagai seorang warga negara gitu ya, sebagai seorang pemuda, bagaimana kita berkontribusi terhadap lingkungan sehingga itu juga berdampak terhadap bela negara kita gitu. Atau saat ini kita tahu banyak masalah-masalah sosial di sekitar kita gitu ya, dan salah satu bentuk kita setia terhadap negara kita yaitu berkontribusi lah sedikit terhadap lingkungan sekitar kita gitu, nggak apatis gitu ya. Bela negara itu sesuai dengan diterapkan dalam Undang-Undang 45 ya, Undang-Undang 45 kan pasal 30 ya, itu masalah bela negara ya. Nah itu setiap warga negara itu wajib bela negara. Gitu. Demikian, sekarang kan lagi in-nya lagi karena mungkin dari pihak pemerintah kebutuhan itu tetap, maksudnya kebutuhan untuk bela negara tetap, sementara kesadaran masyarakatnya sudah mulai menipis. Makanya sekarang organisasi-organisasi ya, kelompok-kelompok, instansi pemerintah atau pada saat rekrutmen pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan pelatihan dasar bela negara ya. Bela negara adalah konsep yang disusun oleh perangkat undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Ya kalau dari segi kata-kata bela negara berarti kan bela negara ya kalau secara awamnya, tapi kan secara pelaksanaannya ini banyak. Salah satu bentuk bela negara bukan hanya dalam segi berperang. Kalau sekarang ya bagaimana warga masyarakat bisa melaksanakan kehidupan sehari-harinya berdasarkan norma-norma yang ada untuk menjaga keutuhan negara. Bela negara itu kalau menurut saya sesuatu yang kita bisa lakukan, tidak perlu dari hal yang terbesar, minimal dari hal yang kecil yang tidak merugikan negara. Bela negara memiliki arti bahwa seseorang itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan segala hal-hal yang terbaik yang ada dalam dirinya untuk kesejahteraan, ketertiban masyarakat luas. Untuk membela negara ya, dan bela negara itu untuk membela negara kita, untuk menolong dari pihak lain. Nah, bela negara di sini dari setiap warga negara sebenarnya ada kewajiban untuk bela negara. Dalam hal ini bela negara ini adalah tidak harus dalam bentuk menjadi prajurit atau kita tidak dalam hal perang lagi kan, tapi dalam hal kita menjaga istilahnya kedaulatan dari suatu negara itu ya wajib. Di zaman milenial ini ya, di mana mungkin kita harus mulai bisa melaksanakan
sebagai kegiatan-kegiatan yang arahnya positif atau melaksanakan inovasi-inovasi. Itu mungkin salah satunya. Ya, kalau kita ada di Indonesia, kita harus bisa membela negara kita sendiri. Bela negara adalah bentuk untuk membela negara. Membela negara. Iya. Benar. Mempertahankan keutuhan NKRI. Jiwa bela negara itu ketika kita terpanggil saat kita melihat sesuatu yang kok begini ya gitu. Itu tuh dirasainnya lewat hati ya. Misalnya kita ngelihat tadi ada yang berkekurangan di sekitar kita terpanggil gitu ya, apa sih yang bisa kita berikan walaupun mungkin cuma sebungkus nasi gitu ya, atau mungkin cuma uang 1.000 2.000 yang kita punya, tapi ketika kita merasa terpanggil gitu ya untuk membantu, itu maksudnya salah satu jiwa bela negara juga ya. Artinya negara itu kan bukan cuma tempatnya, bukan cuma negaranya, tapi bagaimana yang ada di dalamnya juga gitu, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Nah makanya tetangga kita juga termasuk hal yang memang perlu kita perhatikan gitu ya. Atau misalnya kita sebagai pemuda yang peduli sama lingkungan terpanggil gitu ya, bagaimana kita juga berkontribusi nih untuk menjaga lingkungan kita gitu, entah itu dari sampah gitu ya, bahkan membuang sampah pada tempatnya pun menurut saya itu salah satu jiwa bela negara ya. Artinya kita melindungi negara ini dari kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem dengan sampah yang memang kita buang pada tempatnya gitu. Jiwa bela negara ya seperti yang tadi udah ditekankan ya. Artinya kita dalam mengisi kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang positif ya, menjauhkan dari hal-hal yang merongrong ya ke negara kesatuan Republik Indonesia. Merongrong dalam bentuk bermacam-macam, diantaranya ada terorisme ya, ada yang beraliran agama, ada yang beraliran politik yang terlarang ya. Nah, kita biasa disebut dengan radikalisme, mengembalikan sifat radikal itu kepada pembelaan negara kita NKRI ya. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sikap bela negara dalam masyarakat, kalau secara ini kan kayak bayar pajak ya, bayar pajak dibayarkan berarti kan untuk negara, kembali lagi negara juga punya kewajiban untuk melindungi warganya, jadi kembali lagi sudah timbal balik kita melaksanakan bela negara dalam artian luas, negara juga pasti ada berkontribusi untuk kita sendiri kita harus punya jiwa bela negara, berarti kita harus peduli sama negara kita sendiri. Jangan sampai kita udah diam di negara kita sudah dilahirkan di negara ini, kita nggak ada pedulinya sama sekali sama negara kita. Istilahnya belum mau dijajah sama negara lain, bodo amat. Kalau menurut saya, jiwa bela negara itu adalah ketika seseorang menyadari bahwa dia juga menjadi bagian dari suatu komunitas yang harus menjaga ketertiban lingkungan, harus membina toleransi antar umat beragama, tidak saling mencela, tidak membuat suatu hal yang meresahkan masyarakat. Kita selalu disiplin dan harus maksimal untuk membelanya. Kalau menurut saya ini ya, jiwa seseorang nasionalis atau jiwa feel-nya atau keinginannya atau semangatnya, menurut saya sih seperti itu. Kalau jiwa bela negara ya, dimana kita juga mungkin tadi disampaikan melakukan dengan cara yang positif. Kalau enggak jawabnya nggak tahu. Enggak ada. Cinta tanah air, rela berkorban buat tanah air. Pertama, mungkin tidak bersikap apatis ya. Artinya kita harus mau peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan jadi pemuda yang hanya fokus pada diri sendiri gitu ya. Kedua, mungkin kita bisa ikut aktif di organisasi sehingga kita berjuang itu nggak sendirian. Karena kalau sendirian ada moodnya, ada enggaknya, dan mungkin seringnya enggaknya. Tapi ketika kita ikut berorganisasi ya, ada yang menyemangati untuk sama-sama di sana, untuk berkontribusi positif lah ya bagi negara kita. Dan yang ketiga, lakukan langkah sekecil apapun yang kita bisa gitu. Untuk memperkuat bela negara itu kita harus mampu dulu ya. Kalau kita mau baik ya kita harus menguasai ilmunya. Ilmunya didapat dari mana? Ya dari latihan. Ya itulah makanya sekarang dilatihlah ada ya, latihan dasar bela negara, latihan level-level berikutnya. Perbuatan mempelajari sejarah bangsa, adat istiadat itu budaya. Nah, kalau dari segi pendidikan mungkin pemahaman yang lebih menyeluruh, lebih utuh. Jadi
bukan hanya bela negara, oh berarti saya harus membela negara dalam keadaan perang. Nah ini kan masih banyak pemahaman yang salah. Ternyata banyak hal-hal yang memang kita bisa membela negara dalam bentuk yang lain. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Satu mungkin untuk anak-anak masih sekolah, mungkin selain edukasi dari sekolahnya, kedisiplinan dari sekolahnya lebih diperketat, tapi diperketat lagi lingkungan dari keluarga. Seperti itu. Karena kan di Indonesia ini kita dinaungi bukan cuma dengan norma hukum dan yang lainnya, tapi kita ada norma agama seperti itu ya. Pembekalan sejak dini yang memang itu kewajiban keluarga. Salah satunya menjaga diri kita sendiri untuk bisa berbuat baik kepada sesama, artinya tidak mengganggu orang. Dan yang kedua adalah juga memperingatkan jika ada teman kita yang melakukan suatu kekeliruan, kesalahan gitu kan, kita wajib memperingatkan dia, jangan begitu karena tidak baik. Ya dari hal-hal sehari-hari. Salah satunya toleransi umat beragama, sama jangan terpecah belah, itu aja. Kasarnya dengan cara kita melihat orang tertindas, kita harus bisa menolong. Harus bisa menolong sesama. Kita perdamaian. Karena sekarang bentuk penjajahan itu berbeda dengan penjajahan zaman dulu ya. Saya sih masih menganggap penjajahan itu masih ada. Kalau dulu mungkin penjajahannya secara fisik, kita perang. Kalau sekarang penjajahan penjajahan mental. Bagaimana generasi muda itu tadi dibuat untuk tidak peduli. Dibombardir dengan budaya-budaya asing yang sebenarnya tidak semuanya positif. Ada budaya-budaya asing yang memang menjadi biasa di kita, padahal itu sebenarnya bukan hal yang baik gitu ya. Dulu zaman sekarang dengan segala kelebihannya, dalam hal ini teknologi ya sangat mempengaruhi budaya. Dengan media sosial atau media elektronik ataupun media sosial lainnya, di sana akan masuk lebih gencar ya budaya-budaya dari luar. Makanya tetap kita harus dilatihkan, ditanamkan, diprogramkan supaya tentang cinta tanah air, tentang budaya cinta tanah air yang ada di kita ini tetap tumbuh kembang ya, menciptakan suatu hatinya yang betul-betul cinta tanah air, cinta negara ya. Perlu untuk mempertahankan kemerdekaan. Takutnya kita nanti kalau jiwa bela negara itu kita hilang, nanti kita nggak peduli lagi sama negara, kita bisa dijajah lagi dengan sekarang jajahnya dengan budaya ya kan, budaya bisa politik ya kan, nanti bisa kalau kita misalnya kurang untuk bela negaranya, negara asing bisa menguasai kita juga. Sebenarnya sekarang tantangan lebih berat. Kalau dulu kan Bung Karno mengatakan dulu kami lebih gampang melawan penjajah. Sekarang mungkin generasi kita lebih banyak yang melawan terkait dengan bahasa sendiri. Jadi bahasa sendiri, faktor media sosial juga sangat berpengaruh, teknologi informasi. Nah ini kan kita kadang ada hal-hal yang memang berkaitan hoax. Nah kita seperti apa menyikapinya? Ini salah satu bentuk bela negara sebetulnya kalau menurut saya. Kita merdeka itu dari penjajah, tapi kita belum merdeka seutuhnya dari penjajah diri kita sendiri. Egoisme terhadap negara kita, korupsi, ya kalau kita mau bahas sejauh ke sana seperti itu. Tapi kita lingkup kita aja dulu, lingkup kecil dalam diri kita gitu. Kenapa kita harus mesti bela negara? Ya itu tadi yang saya bilang, kalau bukan dari diri kita awalnya yang memang bisa menahan, bisa mengkip ke perbuatan-perbuatan yang memang bakal merugikan negara, gimana ke depannya, gimana kita bisa bantu bela negara yang lebih jauh lagi, sedangkan kita nggak bisa menahan atau mengkip sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Ya tentu saja kita tetap wajib melakukan tindakan bela negara meskipun negara kita merdeka. Kalau zaman dulu bela negara itu dengan berjuang angkat senjata, nembakin Belanda, itu zaman dulu. Kalau sekarang ya bela negara kita adalah dengan seperti saya sebutkan tadi, menjaga ketertiban umum, tidak korupsi, tidak melanggar peraturan lalu lintas, tetap taat bayar pajak ya. Ya wajib lah. Kenapa? Ya kita kan tinggal di Indonesia. Kalau menurut saya terus selama kita masih hidup, selama negara Indonesia itu tetap masih ada, kita tetap harus membela negara. Siapa tahu Belanda yang ngaji kan, jadi tahu. Menurut saya yang pertama itu dengan basis kita memperkuat ideologis kita sebagai pemeluk agama. Artinya dengan agama apapun gitu ya, di aturan agama itu membuat kita bisa membedakan lah gitu ya, mana yang benar, mana yang salah. Kita harus
memperkuat fondasi kita terkait dengan kewarganegaraan kita ya, dengan 4 pilar itu, Pancasila, undang-undang yang NKRI yang memang itu tuh sudah dirumuskan sedemikian rupa ya oleh pendiri bangsa kita untuk bagaimana sih kita berkehidupan berwarga negara yang baik gitu. Kita diisi dengan suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Mempelajari budaya, mempelajari itu sejarah bangsa dari kita dulu perangko merdeka nyampe kita merdeka. Juga sangat berpengaruh teknologi informasi. Nah ini kan kita kadang ada hal-hal yang memang berkaitan hoax. Nah kita harus seperti apa menyikapinya. Ini salah satu bentuk bela negara sebetulnya. Pergaulan, dalam artian membatasi pergaulan itu bukan berarti mengkotak-kotakan pertemanan, tapi lebih dipilah dalam berteman, mana yang baik, mana yang akan membawa dampak positif atau negatif. Kalau memang lebih banyak akan membawa dampak negatif, yang kita tinggalkan. Dengan menjaga ketertiban, patuh terhadap peraturan, dan yang saling menghormati antar sesama, tidak menyebarkan berita-berita bohong, dan juga bisa memberikan tauladan yang baik ya. Jadi pelayanan masyarakat, maksimal untuk pelayanan masyarakat. Kita lebih mencintai tanah air atau lebih bangga terhadap intinya produk-produk, kita menunjukkan produk-produk inilah lokal, lebih ke UMKM. Melihat orang tertindas kita harus bisa menolong. Harus bisa menolong sesama. Memajukan di bidang pendidikan, bidang industri, ekonomi, dan yang lainnya. Puasa, hargai teman yang beda agama. Terus saling menghargai. Sama berkontribusi secara politik. Ketika memang saya punya kesempatan untuk berkontribusi lebih, sekedar hanya memilih. Kalau saya bukan calon legislatif kan saya artinya cuma memilih doang ya, pemimpin satu suara itu untuk memilih siapa pemimpin yang memang menurut saya terbaik. Tapi ketika saya punya kesempatan untuk menjadi caleg, berarti saya punya kontribusi lebih untuk berperan aktif di politik, di mana politik saat ini itu yang menentukan kebijakan-kebijakan negara. Profesi polisi paling mulia. Ya, di situ banyak ladang amal. Ya kan? Kenapa? Yang tidak bisa orang kerjakan, polisi bisa kerjakan. Ya. Yang kecil saja di jalan ada ibu nyebrang. Ya, karena polisinya sedang ada di situ diseberangkan. Jadi amal ya. Nah, ada orang ketabrak kereta atau kecelakaan atau lainnya, kita paling depan. Ya, menolong orang. Saya bela negara saya pernah ikut mempertahankan itu medan operasi di Aceh tahun 2001. Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kami, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat dilindungi. Jadi tugas kami itu sudah salah satu bentuk bela negara. Di sub, kita kan lebih ke pelayanan masyarakat, kita lebih mengutamakan ketika kita berada di lapangan, karena kita lebih ke pelayanan masyarakat, ya kita utamakan lebih ke masyarakat. saya adalah tetap menjalankan profesi saya sebaik-baiknya, karena ketika seseorang itu dinyatakan tertuduh atau tersangka dan sebagainya, dia juga mempunyai hak untuk membela diri. Jadi tidak semua orang yang dihadapkan ke pengadilan itu sebelumnya bersalah. Kekurangan masyarakat, bila mana ada terjadi apa-apa, kita harus siap melayani dan masyarakat. Jabatan saya ini bagaimana kehidupan mungkin warga agar lebih baik. Membantu orang ya, yang lagi membutuhkan itu aja. Belajar dengan rajin. Mengikuti upacara dengan hormat. Terus apa? Menyanyikan Indonesia Raya. Iya benar. Hanya fokus pada diri sendiri ya, sehingga mereka nggak perlu sama yang lain. Dan saya yakin pada saatnya nanti mereka pasti akan merasa mereka pasti akan butuh kehadiran negara gitu. Kayaknya kalau saat ini tuh nggak mungkin banget kita bisa hidup sendiri gitu ya, yang nggak peduli terhadap apa-apa. Padahal semua aktivitas kita sehari-hari itu tergantung dengan kebijakan negara. Jadi rasanya ketika memang kita nggak peduli tuh, ya
nggak mungkin banget gitu, bukan nggak mungkin banget, ya aneh banget gitu ya. Padahal kan hari-hari itu diatur sama negara gitu. Kita kan dari mulai kita sekolah aja gitu kan, itu bagaimana negara hadir menyediakan anggaran 20% untuk pendidikan sehingga bisa sekolah gitu. Negeri sekarang gratis gitu kan. Sementara dia memanfaatkan itu, tapi dia nggak peduli sama bela negara, kayaknya yang nggak tahu terima kasih mungkin ya. Seperti memang masyarakat kita heterogen ya, ada yang kesadaran hukumnya sudah tinggi, tapi ada juga yang memang minim. Nah bagi yang minim tetap kita harus kita tanamkan, kita harus secara intensif menanamkan kepadanya tentang kesadaran hukum tersebut ya. Zaman sekarang ini kalau kita tidak punya jiwa untuk bela negara, nanti negara kita itu akan bisa terpecah, akan bisa dikuasai negara asing gitu. Tanggapan negatifnya ya berarti dia tidak sayang sama diri sendiri, tidak memahami apa itu bela negara. Bela negara sama aja membela diri sendiri sebetulnya, karena kan kita keluarga negaraan. Jadi kita membela diri sendiri sama aja dengan membela negara. Membela negara juga sama juga membela diri sendiri. Nah kalau dari sisi positifnya ya berarti ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia terutama ya umumnya tidak semuanya memahami terkait dengan arti bela negara. Baik lagi itu tentunya sangat merugikan untuk siapa ya, untuk kita semua. Dalam artian ketika segelintir kelompok atau segelintir masyarakat atau sebagian masyarakat kayak misal para mahasiswa yang memang berprestasi, orang-orang yang berprestasi dalam bidangnya seperti atlet dan lainnya, itu kan salah satu bela negara dalam bentuk lain ya. Ketika segelintir orang ini merugikan untuk negara atau tidak ada sama sekali bela negara, yaitu bakal merusak orang-orang yang berprestasi dalam hal bela negara lainnya. Yang tidak perlu dengan bela negara ya nggak usah jadi warga negara, keluar aja ke negara lain cari itu loh. Tapi meskipun ke negara lain juga pasti ada kewajiban juga ya. Orang nggak bayar pajak, ya kan? Kemudian melanggar peraturan lalu lintas, melanggar peraturan ketertiban umum dan sebagainya, itu juga bentuk yang ya kalau saya bilang sangat tercela ya. Kalau emang mau berlaku seenaknya ya mendingan jangan bela negara, pergi aja ke bulan. Ya sebagai bangsa negara Indonesia kita harus selalu memaksimalkan kepentingan rakyat kita sendiri. Hanya bisa mengedukasi aja. Kita juga kan di sini ada 4 pilar ya, Babinsa, Babinmas, sama LPM juga. Nah kita selalu berkoordinasi itu bagaimana mungkin nantinya mengarahkan pemuda-pemuda untuk mengedukasi lah. Dia lalai ya kata saya, maksudnya sudah ada peraturannya tapi dia tidak menggunakan itu gitu kan. Melanggar aturan. Negara gimana? Nah, kita sih paling kecewa sih. Kecewa banget. Saya kan sebagai generasi muda ya. Pendapat lo Bar? Lu dulu lah. Udah. Sedih gitu ya. Sedih lah. Prihatin. Iya. Prihatin. Buat teman-teman semua ya, jangan bersikap apatis, jangan hanya peduli pada diri kita sendiri, tapi belajarlah untuk bisa peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Berkontribusilah walau sekecil apapun yang kita bisa, dan itu sangat berguna ya pasti untuk kehidupan bernegara kita. Kita sama-sama sebagai warga negara Republik Indonesia yang tentunya kita cinta NKRI ya. Bagaimana cara kita harus tetap kembali lagi harga NKRI harga mati. Kita harus bersama-sama, harus guyup rukun, tetap menjaga NKRI tersebut harus. Akan bisa meningkatkan dalam dirinya, dalam jiwa masyarakat itu bisa mengembangkan jiwa bela negara, karena itu sangat penting. Untuk masyarakat memang tugas kita selaku warga negara Indonesia, kewarganegaraan Indonesia untuk membela bangsa dan negara Indonesia dengan caranya masing-masing. Ini tingkatkan kesadaran diri untuk dapat menyadari bahwa kita tuh tinggal di mana sih. Ketika memang kita tinggal di negeri kita yang kita cintai, negeri yang memang tanah kelahiran kita, yuk mangga kita jaga sama-sama. Berpesan kepada masyarakat, kepada teman-teman semua ya, tolong jaga negara kita ini dengan sebaik-baiknya. Warga negara yang baik, sudah barang tentu kita harus tahu juga atas bangsa kita
kita wajib untuk membela negara kita, Republik Indonesia, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya harap pemuda-pemudi supaya bisa lebih berkarya lah. Kita warga Indonesia harus bisa saling menjaga deh gitu ya. Saya bela negara itu penting karena untuk mempertahankan negara Indonesia. Kita harus membela negara supaya kan menghargai jasa pahlawan gitu yang telah gugur. Jadi harus menghargai lah intinya.